Dia state corporatism, state capitalism, dan corporate capitalism. Pada saat dia berada di luar negaranya, dia melakukan hal yang sama. Begitu di Singapura. Singapura itu state capitalism dalam negerinya. Begitu keluar corporate capitalism. Corporate capitalism. Itu Singapura. Itu di Amerika, Cina begitu. Cina begitu. Dalam negerinya state capitalism. Keluar negerinya, di luar negeri itu corporate capitalism. Poin bukan itu. Poinnya adalah tiap negara domestik itu membutuhkan bukan sekedar orang yang bisa keluar-keluar berpidato, semua. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Insyaallah kita bisa bertemu lagi di dalam program IC The Real Show, percakapan dua scholars, conversation to scholars. Saya Gus Maria dengan sahabat saya Dr. Alexander Norsi. Nah, kita mau bahas apa ini pemirsa? Tapi sedang menarik ya dalam konteks global politics maupun nanti bagaimana global politics kita lihat dalam konteks ini. Dalam konteks global politics kita lihat ya kasus Gaza masih belum ada apa yang akan belum akan selesai kayak gitu ya di dalam konteks ini. Walaupun kita bisa melihat setiap hari bagaimana anak-anak di Gaza, ibu-ibu, orang-orang tua, bahkan data terakhir yang saya lihat 92% rumah di Gaza itu dihancurkan oleh rezim Zionis Israel. Tapi yang menarik saya belum lihat, walaupun ada beberapa media kayak gitu ya yang melihat apa yang terjadi dengan ibu kota Israel itu apa bang? Tel Aviv gitu ya, apa yang terjadi di wilayah Israelnya. Sepertinya ditutupi. Iya, ditutupi luar biasa, walaupun sudah tidak berfungsi secara fungsi, sudah banyak sekali runtuh juga. Cuma kita tidak melihat. Tidak diberitakan. Yang diberitakan adalah seperti keruntuhan Gaza. Tapi keruntuhan Gaza itu pun juga media internasional tidak boleh masuk. Makanya itu beberapa media barat gitu ya yang selalu mempertanyakan kenapa kok nggak boleh kayak gitu, kenapa nggak boleh, katanya untuk your defense, untuk your security dan sebagainya, alasan-alasan klasik yang seperti itu. Tapi kalau kita melihat nih bang, kita selalu bahas tentang bagaimana dunia dikapling-kapling sejak perjanjian Tordesillas Zaragoza, terus kemudian kolonialisme yang sebetulnya kapitalisme ya yang dibangun. Kemudian yang seringkali dilihat ya Barat menjadi era keemasan kayak gitu kan, dianggapkan era keemasan Barat, enlightenment di Barat, yang tapi sebetulnya dia mengambil banyak sekali knowledge, ilmu pengetahuan. Mencuri ya? Kalau mencuri itu kan sedikit. Ngerampok. Banyak sekali ilmu sosiologi, ekonomi, kedokteran, matematika, internet semuanya di dalam konteks itu kan basisnya itu adalah ilmu-ilmu yang bahkan ilmu falak, ilmu bumi, ilmu yang seperti itu. Masya Allah. Tapi kita sebagai umat Muslim dunia kadang-kadang kita tidak percaya dengan belief kayak gitu ya. Jadi kalau kita bahas tentang agama Islam, kemarin saya mendengarkan tentang Islam moderasi Islam, seorang scholar dari Kansas, antropolog tadi. Tapi ya saya bingung karena dia tidak. Jadi tesisnya itu kalau saya simpulkan itu begini tesisnya, bahwa Muslim Indonesia itu bagus, day to day life-nya bagus. Itu kan khas pemikiran Senogor-Grunya. Monggo silakan sholat, dibangun masjid, silakan puasa. Tapi jangan sekali-kali masuk dalam politik, jangan sekali-kali melawan yang namanya kekuasaan, penguasa dan sebagainya seperti itu. Kan itu persoalannya, memisahkan antara state and church gitu ya, agama dan politik kayak gitu. Itu kan model
khilafah Kristen Protestan, itu konsep saya dalam konteks ini. Nah, balik lagi ke situ, kalau kita bahas tentang imperium setelah negara-negara merdeka ya, setelah Perang Dunia Kedua, muncul banyak sekali negara-negara, atau setelah jatuhnya Turki Utsmani, kemudian tahun 2023 ya, 3 Maret 2023 itu 23 atau 24 Apa tuh? Jatuhnya Turki Utsmani 24, kemudian World War, sebelumnya World War pertama, Perang Dunia Pertama, Jatuh Turki, terus jatuhnya Turki, terus Perang Dunia Kedua, terus model pembangunan kayak gitu kan, pembangunan ala IMF, World Bank dan sebagainya, terus proyek demokrasi, Glasnost Perestroika, Third Wave Democratization, kemudian di situ kalau kita lihat apakah Amerika itu adalah imperium kolonialisme, ya mereka sebetulnya imperium. Memang imperiumnya Amerika tidak secara langsung menguasai seperti imperiumnya Eropa ya, Spanyol, Portugis, kolonial di Belanda, Inggris, jadi Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Prancis, Italia sedikit, Jerman dalam konteks itu. Itu pakai mereka namanya wilayah. Pendekatannya wilayah. Iya, yang tadi penguasaan wilayah, penguasaan teritori. Ya, yang tadi dipecah-pecah yang barat Spanyol, Portugis dan kemudian itulah Tordesillas Zaragoza. Iya, Tordesillas Zaragoza. Tapi apakah Amerika tidak? Ya, Amerika masuk di dalam konteks itu gitu. Setelah itu di dalam bagaimana kalau kita lihat konstruksi dari negara Amerika, Kanada, Australia, atau bahasanya kali ini kan bagaimana mereka juga melakukan apartheid kayak gitu kan, kayak di Afrika Selatan, tapi ini apartheidnya terhadap aborigin misalnya, atau Indian Amerika, itu dalam waktu yang sangat singkat separuh warga aborigin Australia itu meninggal, itu hanya dengan penyakit chickenpox yang seperti itu. Di Amerika juga kan ditembaki dan sebagainya. Nah, kemudian didaya dengan perang dingin, Barat Timur komunis, Barat kapitalis. Cuma dulu posisi negara-negara Islam di mana dalam konteks era perang dingin sampai Glasnost Perestroika, jatuhnya former USSR, ikut dalam non-blok. Ya. Tapi kan tetap aja mereka menjadi perebutan di dalam konteks dalam itu. perang dingin, suka tidak suka mereka harus ikut ke blok barat. Ya. Karena ada sistem. Dan kemudian juga Amerika kan bikin perang yang di Vietnam, dan kemudian bikin sebelumnya Korea, Vietnam, terus kemudian dia juga bikin yang namanya military base gitu ya di Filipina. Terus ada Korea Selatan juga, Jepang di Korea Selatan juga ada itu US military base. Sekarang bahkan di Ukraina ada. Iya, karena menghadapi Rusia itu kayak gitu ya. Jadi yang kita bahas ya, pemirsa isi dari itu, lihat lagi. Belum apa-apa kita waktu itu sudah mengatakan bahwa perang Ukraina itu akan sangat panjang, dan bukan perang antara Ukraina lawan Rusia, tapi NATO. Rusia lawan Ukraina, tapi Rusia melawan NATO, dan ternyata betul dalam konteks itu. Jadi imperium Amerika kalau kita lihat ya sampai hari ini penguasaan kepada United Nation itu cuma isu perempuan aja yang Amerika tidak bisa, karena dia tidak meratifikasi Convention CEDAW. Jadi Amerika menguasai semua. Jadi kayak Presiden Trump hari ini tuh langsung dia tidak membiayain WHO ya, WHO, kemudian USAID-nya dipotong dan sebagainya, dia nggak peduli di dalam konteks itu. Padahal di situ yang kemudian sebetulnya kalau kita bahas lagi, apakah Amerika sekarang sekuat pada saat 9/11, atau 9/11 itu juga bagian dari mempertahankan eksistensi dari imperium Amerika di dalam konteks ini. Kita juga masih terus-menerus kita cari beberapa indikator-indikator yang ada. Jadi kemudian setelah 9/11 deradikalisasi kayak gitu ya, counter violence extremism dengan deradikalisasi, termasuk Arab Spring berikutnya. Nah, Arab Spring ya, kemudian ada Arab Spring ya, Clash of Civilization-nya dulu, kemudian 9/11 deradikalisasi, Arab Spring, dan sekarang dengan kasus Gaza. Nah,
diperlihatkan di seluruh dunia hari ini melalui, kalau dulu media konvensional media itu dikuasai oleh Yahudi, di kelompok Yahudi dikuasai. Amerika masih dikuasai oleh kekuatan dari IPAC gitu ya. Media mainstream ya. Media mainstreamnya, maksudnya konvensional itu media mainstream. Kekuatan dari lobby IPAC-nya itu juga masih kuat, tapi kritik dari civil society-nya luar biasa. Dan sekarang dengan rezim baru Trump, ya, yang kemudian juga persoalan dia intervensi ke Harvard, Columbia, ransacking semua isu-isu yang ada di sana. Ini menarik sebetulnya kalau kita bahas sejauh mana sebetulnya bahasanya itu crumbling palaces gitu ya, jatuhnya imperium mereka dengan sosial media, dengan kasus Gaza, dengan yang sebagainya. Bagaimana sebetulnya di dalam konteks ini? So what will happen gitu ya, apa yang akan terjadi, dan bagaimana sebetulnya Amerika di dalam konteks yang dulu selalu menjadi poros penting Washington yang menguasai NATO, yang dia harus menjadi kayak koalisi Eropa Barat dengan Amerika. Tapi sekarang juga mulai kan terjadi yang namanya perlawanan Spanyol, negara-negara mana saja yang, terutama kalau Irlandia keren banget itu kalau dia memang ya parlemennya pro kepada Palestina, dan sampai hari mengikuti ini mengikuti Afrika Selatan. Nah, melihat apa yang terjadi, apakah mereka bisa bertahan ya dengan imperium barat kayak gitu ya, jadi Amerika dengan sekutunya di dalam melihat kondisi yang seperti ini. Tentu saja ada perlawanan dari, kalau dulu kan sepertinya kan New World Order yang kelihatannya cuma satu ya, dari mulai jatuhnya komunis dipikir satu, ternyata muncul Cina, kemudian Rusia sekarang juga naik lagi dan sebagainya. Kalau dilihat dari konteks ini, bagaimana sebetulnya kalau kita membaca imperium barat di dalam konteks global politik hari ini? Oke. Kita bicara pra abad 21-nya sekilas saja ya. Yeah. Paling kita akan masuk ke kontemporer. Di era abad 21 berikutnya. Di era abad 20 itu ditandai dengan Bretton Woods sebenarnya. Ya, Bretton Woods. Setelah Bretton Woods kan Marshall Plan. Setelah Bretton Woods, Marshall Plan, dia terkena Nixon shock. Karena embargo minyak. Muncul Plaza Accord. Setelah Plaza Accord, muncul namanya neoliberalism, Washington Consensus. Mereka perbaharui dengan berbagai macam itu posisinya, termasuk mengubah GATT menjadi WTO. Oke. Lalu mereka memunculkan serangan nilai tukar. Nah, jadi dolarisasi sejak Marshall Plan sebenarnya. Oh iya. Sejak Bretton Woods mereka masih menggunakan sistem emas, tapi begitu Marshall Plan mereka sadar mereka menggunakan dolarisasi, dan dolarisasi itu berlanjut hingga hari ini. Nah, karena itu sekilas lintas bagaimana sebenarnya ketika kita bilang Imperium Barat dengan basis Bretton Woods, maka sesungguhnya Imperium Barat itu berarti Imperium Amerika. Itu logikanya. Iya. Jadi kalau dalam konteks ini Amerika ini udah bukan yang kolonialisme teritori. Betul. Teritori. Gitu. Nah, di situ perubahan konsep mendasar. Perubahan konsepnya dari penguasaan teritori berbasis militer, penguasaan teritori berubah menjadi taruh orangnya, orang yang percaya, boneka, taruh orangnya, invasi sistemnya, intervensi sistemnya, infiltrasi sistemnya, infiltrasi orang-orangnya. Yang kedua tuh ya. Dan aturan hukum. Yang ketiga, aturan hukumnya. Lalu berikutnya, paksakan model liberal supaya yang namanya korporasi asing bisa bekerja bisa-bisa. Lalu berikutnya, mereka masuk lagi ke dalam posisi penguasaan sumber daya. Penguasaan sumber daya yang strategis. Nah, yang keenam, yang paling penting, ubah konstitusinya sesuai dengan kemauan mereka. Jadi indikator 6 ini diterapkan semua oleh Amerika terhadap negara yang hendak dipenetrasi. Dengan begitu sesungguhnya menurut mereka
kekuasaan real atas teritori sudah tunduk karena berdasarkan 6 sistem tadi. Iya. Aturan orang, konstitusi, korporasi gitu loh. Jadi orang, korporasi, sistem, regulasi, konstitusi, semuanya masuk. Itulah 7I. Invasi gitu ya. Intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi gitu kan, intimidasi, tapi ditakut-takutin dong, begini, baru terakhir terkena inflasi. Nah, ketika bicara inflasi ketemu dengan nilai tukar. Jadi yang dijual itu kecemasan. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya shock doctrine, gitu ya. Nah, jual kecemasan, beli perlindungan. Gitu. Jual kecemasan, beli perlindungan. Belilah kita cemas sekali. Gitu. Nah, ternyata di awal abad 21 dengan terjadi 9/11 itu diikut sertakan dengan istilah war on terror, gitu ya, kan gak lama kemudian menjadi istilahnya war on terror. Diburulannya namanya beberapa tokoh di dalamnya, Osama bin Laden dan kawan-kawan. Semuanya yang diburu itu Islam. Ada nggak yang menentang? Karena pada akhirnya war on Islam. Gitu. Walaupun kemudian proyek berikutnya lagi oleh Obama diganti dengan counter-violent extremism dengan deradikalisasi. Dan mereka itu proyek loh ya. Dan mereka menyebutnya sebagai Obama menyebutnya di Mesir sebagai di Mesir ya. New istilahnya. Kalau kemarin digunakan, saya lupa ada istilahnya, ada new apa gitu, saya lupa. Tapi pernah saya tulis. Karena itu pidato, karena memang itu rentetannya Obama di Mesir. Iya, itu 2009 Obama. Tapi poinnya adalah kalau kita lihat ceritanya begitu, maka kajian di Amerika sendiri, ketika Bush menang, Bush Junior ya, menang atas Al Gore. Nah, ada 2 kampanye. Kampanye pertama adalah tadi melanjutkan tentang war and terror, tapi di sisi lain kampanye kedua adalah cuma new beginning. Oh benar, new beginning. Benar, new beginning. Betul, new beginning. Oke, balik lagi. Nah, kalau kita lihat di 2004 itu war and terror berlanjut, gitu ya. Lalu Al Gore dikasih, kan waktu itu berikutnya 2004-nya ya, Al Gore dikasih proyek yang besar yang sampai hari ini kita ikut-ikutan, Global Climate Change. Terus ada yang mau make, ada yang pidato Green Democracy. Global Climate Change itu rentetannya Green Democracy. Ya cek aja ya pidato pejabat tentang Green Democracy. Jadi mungkin hebat, mungkin dia lebih dulu punya referensinya kali dari kita. maaf. Climate change. Maka Al Gore dikasih peluang untuk mengkampanyekan tentang global climate change. Kalau Anda mau mengkonfirmasi, memverifikasi dan memvalidasi apa yang kita sampaikan, silakan buka YouTube dengan judul Unconvenient Truth. Satu kebenaran yang tidak menyenangkan, mereka bilang. Satu kebenaran tidak menyenangkan sama sekali, gitu ya. Itulah kampanye Al Gore kemana-mana. Satu pidato tunggal, satu kuliah tunggal selama 2 jam. Dan itu mengagumkan. Karena dia pakai belakangnya itu hebat dengan segala macam gambar multimedia. Wah, semua orang kagum aja. Bagaimana yang namanya SS mencair. Bagaimana burung melakukan migrasi. Dan itu begitu dipercayanya sampai bagaimana kita memindahkan Jakarta karena nanti yang namanya kalau itu sudah mencair climate change itu maka sampai Senayan banjirnya. Ya udahlah. Dan itu dinyatakan oleh PBB terhadap Indonesia, sehingga Indonesia harus melakukan yang namanya giant seawall. Bangun tanggul di pantai utara. Dan ternyata siapa pelaksananya? Siapa yang Belanda. Belanda yang paling, karena Belanda punya ini. Tapi sebenarnya
Jepang ada. Jepang ada tsunami itu. Bukan, saya mau bilang di sini kelihatan banget ada kepentingan Yahudi antara si PBB sama Belanda gitu loh. Oh, gitu ya. Melihatnya sederhana. Proyek. Gitu. Oke, lupakan. Saya ingin mengatakan ini ada sesuatu di belakang ini. Nah, kalau kita melihatnya begitu gitu ya, 2004, tapi pada 2004 itu juga sampai dengan 2006 muncul satu kalimat penting dari masyarakat Amerika. Betapa mereka merindukan barang-barang Cina, tapi sekaligus mereka membencinya. Kenapa? Karena pada saat itu sesungguhnya makin jelas deindustrialisasi manufaktur, industri pengolahan Amerika sudah makin merosot, dan sejak yang namanya 9/11 terjadi defisit anggaran. Itu yang tidak dilihat oleh orang, bahwa sejak yang namanya keluar kebijakan neoliberal sudah terjadi deindustrialisasi. Industri manufaktur Amerika ambruk. Tapi beberapa referensi selalu mengatakan dia tidak dalam rangka dia kemudian pindah kepada industri IT. Ya memang. Jadi industri IT ya kan sebenarnya ambruknya industri manufaktur mereka juga disebabkan oleh Marshall Plan, relokasi industri. Ya. Jadi kalau kita lihat Fordism ya. Iya, Fordism. Kalimatnya Fordism. Ya. Artinya relokasi industri itu berjalan. Sebenarnya memang dampaknya suka tidak suka gitu ya. Amerika mengalami deindustrialisasi pada industri manufaktur, Fordism tadi. Tetapi pada saat yang sama mereka bilang sesungguhnya kekuatan di sini purchasing power politik kita yang terbentuk karena deindustrialisasi ternyata untuk sebagian masyarakat Amerika menurun, tapi untuk sebagian kecil masyarakat Amerika meningkat. Ya itu dampak IT. Gitu dampak IT situ. Nah kalau melihat begitu gitu ya, gambaran itu, maka ketika George Bush berkuasa dan defisit anggaran sudah mulai berjalan, alat satu-satunya bagi kepentingan mereka untuk mempertahankan posisi hegemoninya di mana? Di mana? Di mata uang. Jadi dia jual mata uang ke seluruh dunia. Dollar equivalent. Kalau pakai istilah mereka itu awal 80-an ya? 80-an sudah mereka memainkan. Karena tadi Bretton Woods dicabut kan, mereka menggunakan total dolar. Jadi dolar sebagai senjata. Istilah mereka weaponize dollar. Istilah mereka weaponize, gitu ya. Dolar sebagai persenjataan. Gitu. Kenapa dibilang persenjataan Rusnul? Karena dia akan memukul tiga. Dia akan memukul yang namanya suku bunga, dia akan memukul yang namanya inflasi, dia akan memukul yang namanya sejumlah barang-barang strategis, komoditas strategis. Dalam hal ini terpengaruh oleh namanya logam mulia, energi, dan pertambangan lainnya. Gitu teori dasarnya begitu. Jadi kalau kita belajar ekonomi internasional, kita akan melihatnya selalu begitu. Iya. Saudara kandung dari nilai tukar adalah suku bunga dan inflasi. Nilai tukar akan mempengaruhi harga energi, harga emas, dan harga komoditas strategis lainnya gitu. Ekonomi internasional. Baru kemudian yang melahirkan yang disebut dengan bagaimana neraca perdagangan, bagaimana neraca berjalan, gitu. Bagaimana akhirnya kita disuruh utang. Sebelumnya sudah begitu. Iya, tapi maksudnya ini lebih lagi. Dulu kan neraca perdagangan ini kan akhirnya kita hutang. Sebelumnya sudah begitu. Cuma dulu istilahnya bukan debt. Apa dulu? Oh iya, kita ditipu itu. Ya ini Bang, kalau kita bahas itu, mereka menggunakan diksi-diksi ilmiah. Iya. Dari mulai gender equality, anti korupsi. Ya kita nggak suka sih sebetulnya dengan anti korupsi, dengan korupsi. Nah, untuk sampai di situ, Anda harus balik ke bukunya Rostow, W. Rostow, The Stages of Economic Growth. Di situ sebenarnya simbolik torture. Kenapa? Karena disebut berikutnya manifesto ekonomi. Loh, manifesto ekonomi. Pertanyaan berikutnya, dan itu dianggap sebagai teori. Manifesto itu doktrin kayak gitu. Itu yang saya bilang. Maka pertanyaan ini muncul dalam kajian saya gitu ya. Kok gitu ini doktrin-doktrin akademiknya Barat tentang ekonomi politik. Sebenarnya doktrin akademik atau doktrin politik ya? Doktrin politik. Saya sih nggak ngomong doktrin politik kapan-kapan karena kita percayanya udah gitu doktrin politik is look like
doktrin belief gitu, agama kayak gitu ya. Jadi kalau kita nggak pakai demokrasi, wah jelek sekali kita kayak gitu. Kalau kita nggak pakai yang ini, wah jelek sekali kayak gitu. Sekarang climate change, wah kalau kita nggak mengikuti climate change, Terhadap neoliberal tau nggak sedikit sih mau ngomongnya apa soal itu akhirnya? apa? Fundamentalism, free market fundamentalism. Mereka yang menjadi kaum fundamentalis terhadap free market itu ucapan Jadi itu. sebetulnya siapa yang sebetulnya tidak memiliki open mind? Nggak tahu saya. Kita kadang-kadang orang Islam kan selalu dipinggirkan, wah Islam fundamentalis nggak punya open mind. Ya, sekarang dalam bahasa yang lain, ketika orang Islam menerima posisi sebagai fundamentalis free pasar, pasar luas gimana? Nah, itu. Loh, pakai kerudung loh, walaupun tidak berjilbab. Dan atas nama ekonomi Islam loh. Tapi kemudian menjadi free market fundamentalis. Iya. Ada juga yang gitu. Ada kamu sebagai ahli ekonomi Islam. Kami nggak pernah baca Al-Quran dan Sirah Nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah itu. Maaf, usul saya ngomong kayak gini minta maaf saya. Karena Bang, sebentar. Ya. Kalau tadi dikatakan sebagai ada kan biasanya saya selalu bicara ya penggunaan pasar dunia. Kalau tadi kan GATT gitu. Kalau yang WTO-nya sendiri di mana perannya di dalam konteks empire-nya Amerika? deadlock jadi waktu itu General Trade and Tariff, General Agreement Trade and Tariff itu deadlock untuk mengatur keseimbangan pasar. Nah, mereka bikin kemudian aturan-aturan baru yang andai kata terjadi perselisihan mestinya gimana, soal harga mestinya. Kata kuncinya adalah bagaimana General Agreement Trade and Tariff menghapus trade barrier. Tapi sekarang dibikin kebijakan Itu Amerika. makanya aneh ketika dibilang tidak ada TRI-nya. Iya. Padahal ada merkantil sebelumnya. Ada. Padahal ada GATT. Padahal ada WTO. WTO. Padahal kemudian Trump pernah mencabut Amerika dari Badan Resolusi Perselisihan WTO. Apa poinnya? Loh, Trump kuasa pertama, bukan Trump kedua. Satu. Trump pertama, gitu ya, itu mengundurkan diri dari WTO untuk perselisihan perdagangan. Nggak mau ikut WTO Supaya dia bisa sesuai. Iya, bisa sama seperti sekarang dia kenakan tarif macam-macam. Itu karena mereka sudah mundur dari WTO. ya namanya perselisihan perdagangan. Makanya mereka bisa melakukan pembicaraan dua negara bilateral. China dengan Amerika. Dia tidak peduli dengan world, tapi dia selalu memaksa orang lain tunduk pada world. tunduk pada world yang itu sebetulnya dia sendiri. Gitu. Karena menteri luar negerinya disebut Ya, itu state. Pikir kita bagiannya dari mereka. Terusin dulu, Ya. Biar Ini kira-kira masih soalnya. Kira-kira ini video kita akan di take down oleh Amerika kan? Pak, saya Kita mengingatkan ya dalam konteks bukan. itu. Kalau memang kita menganut prinsip free speech and academic ways, free speech and academic ways, gitu ya. Ya ini bebas loh kita ngomong. Iya. Bebas loh. Kita kan Akademik, Iya. kebebasan akademik. Iya. Jadi bukan bebas-bebas tanpa aturan. Itu kan kita bilang, kita buat bebas Itu bicara tadi, dalam iya. cara akademik. Dengan akademik. Iya, makanya punya referensi, punya mendengar Jadi jelas akademik posisi. itu ada tesisnya, Iya. ada argumennya, Ada datanya, Ada referensi dulu baru tadi. kesimpulan, baru referensi. Iya, gitu. Jadi 5 itu. Iya. Jadi apa yang kita sampaikan di IC The Real Show itu berdasarkan referensi. Iya, dan metodologinya kuat. Ya. Nggak usah khawatir kalau soal itu. Nah, sekarang kalau kita melihat posisi bagaimana tadi El Gore berkampanye dan orang masuk di situ, justru pada rentang 2004-2008 muncul kajian dari National Defense Strategy of US sendiri, NDS. NDS menyatakan kebijakan luar negeri jatuh ke Bush telah mengakibatkan munculnya musuh-musuh potensial Amerika melakukan perlawanan. Coba kalimatnya gimana? Coba. Kebijakan luar negeri jatuh ke Bush telah memunculkan musuh-musuh potensial Amerika melakukan perlawanan. Ada asetnya udah. Artinya, National Defense Strategy dia sudah melihat bahwa musuh-musuh potensial Amerika melakukan perlawanan. Apa indikatornya? Di ekonomi.
Saat itu Amerika sudah mengalami defisit neraca perdagangan dengan Amerika. Tadi kita bilang tuh soal perdagangan tuh. Kalimatnya ada defisit perdagangan, trade balance istilahnya. Defisit perdagangan. Nah saat itu defisit perdagangannya sebelum sampai 2008 itu 276 miliar US dollar. Pada saatnya namanya 14 Juli 2008 dengan menggunakan senjata energy price war dan tidak memukul Cina, mereka menggunakan energi sebagai senjata untuk memukul Cina. Ternyata yang terjadi adalah malah defisit perdagangan Amerika membesar sebesar 323 miliar US dollar. Nah, di sini terkena siapa? Terkena industrinya Amerika. Karena sudah negatif. Kalau sudah terkena, berarti para pekerjanya kena ngapain? PHK. Padahal para pekerjanya pada periode 2004 kampanye Bush dikasih penuhi janji dengan kredit murah. Nah, kredit murah akibatnya masih dibayar karena PHK. Dampaknya apa? Pemiskinan. Nah, bukan. Dampaknya lembaga-lembaga yang memberi kredit, lembaga keuangan jatuh, bangkrut. Maka terkenalah yang disebut dengan Fannie Mae, terkena yang namanya subprime mortgage. Nah, ketika subprime mortgage kena Fannie Mae, kena Freddie Mac kena, gitu ya. Iya, kena dong industri keuangan. Nah, mereka menyebutnya sebagai apa? Global Financial Crisis. Padahal dimulai dengan kala perang dagang. Artinya, tapi kan mereka biasanya juga menggunakan bagaimana? Ini kan corporate ya. Amerika itu kan private lead public. Kan kebiasaan FedEx atau kebiasaan negara kemudian dia harus bail out dengan jatuhnya korporasi-korporasi. 2008 di bail out 300 miliar. Tapi sebelum sampai cerita bail out, saya ingin mengatakan gini, Husnul. Kesalahan para intelektual Indonesia, dia tegas-tegas mengikuti bahwa 2008 adalah global financial crisis. Padahal dia bermula pada persoalan perang dagang. Padahal perang dagang dimulai dengan namanya perang harga energi. Tapi harga energi itu sebetulnya kan sejak tahun 70-an dengan oil boom 73 munculnya Nixon shock. Dan di situ memang sejak Amerika sejak Amerika punya New York Mercantile Exchange, New York Mercantile Exchange sebagai penguasa pasar dunia minyak, Amerika merasa bisa menentukan harga minyak. Nah, ketika dia lihat Cina punya ketergantungan karena industri yang begitu maju, punya ketergantungan energi, dengan begitu kok dia naikin saja tuh, dia salah duga. Katanya dia sendiri yang terkena. Ya, yang lainnya juga kena, tapi yang paling kena mereka sendiri. Tadi kayak bumerang kayak gitu ya. Memang bumerang. Memang bumerang. Jadi analisis saya pada cerita tentang perang harga energi berdampak pada perang dagang, berdampak pada krisis keuangan global di 2008, itu sebenarnya Amerika bumerang. Nah, apa poinnya? Poinnya adalah memang kajian tentang kebijakan jatuh ke bos yang salah itu diakui oleh Amerika sendiri. Apa itu? Munculnya perlawanan konkret dari lawan-lawan Amerika. Tadinya ke potensial. Di potensi jadi nyata. Nah, dari manifest menjadi real. Dari inisial ke potensial menjadi real. Misalnya inisial war, inisial kompetitor, potensial kompetitor, inisial war, lalu juga menjadi real war dan potensial real pertarungan itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita melihat begitu, maka sebenarnya yang sedang terjadi adalah dunia sedang mencari bentuk baru keseimbangan gitu ya, dari perdagangan, dari energi, dan dari yang namanya keuangan. Siapa yang bisa melihat saat itu? Hampir minim sekali. Tapi saat itu sejumlah ekonom di Amerika sendiri melihat ini berarti Cina berbahaya betul, begitu. Muncullah kemudian istilah BRICS, Brazil, Rusia, gitu ya, India, China, South Africa. Nah, di antara yang disebut dengan BRICS ini memang disebut oleh National Defense Strategic Office sebagai musuh potensial Amerika. Sebagiannya. Jadi istilah yang siapa coba? Yang enggak India.
Karena dia lawan Rusia ya. Iya, India enggak yang benar-benar musuh berawal itu benar-benar Tapi Brazil. secara ekonomi dulu India itu kan tertutup. Nah, digabungkannya karena memang mereka bermain ke dalam sebuah kekuatan pasar besar. Nah, India sudah masuk ke dalam high teknologi dari posisi lower, medium to high. Sementara India dari lower to high langsung. Kalau Cina enggak, belum tuh dia struktur rapi. Lowernya, mediumnya ke high-nya. Nah, kalau ngelihatnya posisinya begitu, maka ketika Brazil, Rusia, China, South Africa muncul, dia diikuti oleh Venezuela. Latin Amerika masuk. Muncul di sini Venezuela, termasuk Brazil, Venezuela. Muncul dia kan. Lalu muncullah yang namanya perlawanan Iran. Muncullah perlawanan Korea Utara. Muncullah perlawanan Syria. Itulah yang hingga hari ini sahih dia. Sahih hari ini. Jadi kajian 2008 masuk ke 2025 itu sahih. Terus kalau Indonesia masuk BRICS ini nanti dulu ada di mana? Nanti dulu, Ustaz. Nanti dulu. Kalau kita gitu kita shortcut, saya ingin mengatakan begini. Maksudnya saya nggak tahan aja ngelihatnya. No, itu historis sejarah dunia. Historis itu, Ustaz. Jadi kalau pakai bahasa akademiknya, sorry. Maafin saya ya kalau saya bilang ada historis. Maafin saya Ustaz. Ya, artinya Anda nggak ngikutin kajian itu kayak gitu loh. Jadi dipikir ya udah ini kayak gitu. Padahal sebetulnya kita bisa bikin kelompok sendiri loh. Oh iya. Nah, ya kan the biggest Muslim country in the world. Iya. Tapi oke memang karena terdikte oleh Washington nggak bisa apa-apa. Kan oke-nya terdikte oleh Washington. Enggak, sebetulnya nggak berani melawan. Iya terdikte. Nah maksudnya kita nggak berani. Padahal kan kita sebetulnya punya semua kekuatan. Kan ada wilayah besar, penduduk banyak, sumber daya alam nggak terhitung. Tadi karena Anda sudah dikuasai dengan 7I tadi yang saya bilang. Iya, itulah karena sebetulnya karena yang tadi ya dari penguasaan bahan baku, intervensi undang-undang PMA, kemudian menjatuhkan kurs mata uang lokal kita, rupiah dijatuhkan, liberalisasi pendidikan, dan yang paling luar biasa adalah menempatkan penguasa boneka. Dan itu kan berjalan dari jadi boneka perusahaan. Itu tadi yang saya bilang. Restu dari Doro Bandar. Infiltrasi. Doro Bandar biasanya kita ngomongnya. Infiltrasi, penyusupan. Oke. Nah, kita balik sekarang. Kalau di 2008 kayak gitu, maka Jatuh Kebus mengeluarkan kebijakan bailout 700 miliar. Nah, 700 miliar di era Jatuh Kebus ini dibagi dua ternyata. 350 miliar dipakai di era Jatuh Kebus, 350 miliar dipakai di era Obama. Bagi dua. Nah, ternyata bailout ini tidak menolong. Keluarlah kebijakan yang disebut dengan quantitative easing. Kuantitatif di sini itu uang murah. Apa itu uang murah? Gitu ya. Federal Reserve membeli surat-surat berharga pemerintah dalam rangka membail out. Jumlahnya saya pernah ini deh. Apa? Kayaknya kayak ada yang meniru ini tuh ada. Ada di Indonesia. Nah, dari sini mulailah kemudian Obama bangkit. Keluarlah istilah American First. Jadi bukan istilah American First itu bukan dari Donald Trump. Enggak, bukan Trump tuh Obama. American First gitu loh. Sampai keluar kata-kata Obama terhadap Cina apa? Saya muak terhadap Hu Jintao. Oh, itu kalimatnya begitu. Itu saya ingat betul November 2011 kalimat itu keluar. Saya muak terhadap Hu Jintao. Oh, itu dahsyat terus nabi. Gila, seorang presiden Amerika bisa menyatakan muak pada Hu Jintao. Padahal Hu Jintao itu masih punya sikap pro barat loh. Beda dengan Xi Jinping loh. Xi Jinping gimana caranya dia ini akan muncul penguasaan dunia tapi kepala negara sampai mati ya. Tapi kayaknya Trump seneng deh. Wah, bagus juga itu kalau saya 3 periode. Jadi dia sudah bicara 3 periode juga nih sama rezim kita sebelumnya mau 3 periode. Jadi
Itu 2008 kayak gitu, dilakukan quantitative easing, perang terhadap Cina berlanjut, gitu ya. Maka periode sebenarnya sejak 2001 sampai dengan awal 2008, mereka mengakui the next coming power holder in the world is Asia Pacific. Nah, jadi mereka ngakui bahwa pemegang kekuasaan dunia masa depan adalah Asia Pasifik. Jadi bukan lagi ada tetap di Tapi mana. sekarang diganti teknologinya Indo-Pasifik. Iya, itu. Tapi Indo-Pasifik masih dalam dikte mereka. Masih. Itu yang kemudian kemarin Perdana Menteri Australia menyerahkan kucing dengan berbatik itu. Ketawa semua. Enggak, diplomasinya buat saya cerdas, tapi sekaligus menurut pandangan saya itu merendahkan. Padahal ini partai buruh loh. Merendahkan dan dia menggunakan simbolik torture. Simbolik torture itu. Tapi lupakan dulu. Saya nanti kejebak ke dalam pidatonya di Department of Defense di Amerika di Hawaii. 14 Mei mereka bicara di Hawaii, 15 Mei diserahkan kucing itu soalnya. Ya, lupakan dulu. Nah, kalau kita ngambilnya begitu, gitu ya, kita melihat bagaimana Asia Pasifik sebagai masa depan, maka kata kuncinya siapa Asianya? Pasifiknya siapa? Kan gitu pertanyaannya dong. Kalau pertanyaan politiknya mesti begitu kan, Saudara? Iya dong. Siapa Asia? Siapa Asia, siapa Pasifiknya. Karena kan modern nation state kan ada nation-nation di situ. Yang mana? Iya. Ya. Nah, pada era itulah gitu ya, Cina sudah mulai menyalip Jepang. Kalau tadinya Jepang kedua, sekarang Cina disalip, menyalip, ngambil posisi kedua. Jadi strukturnya Amerika, baru kemudian Cina, baru Jepang, baru kemudian diikuti dengan Uni Eropa dan baru negara. Nanti berkaitan ini dengan surat utang nih yang saya ceritakan, surat utang yang dimiliki oleh beberapa negara terhadap Treasury bill-nya Amerika. Nah, kalau strukturnya Cina sudah mengalahkan, maka Cina harus bertahan. Kenapa? Karena bukan hanya trade war yang terjadi. Kalau pakai bahasa akademiknya, industrial manufacture war, gitu ya? Industrial manufacture war, perang industri manufaktur. Bahasa sederhananya perang dagang. Kalau pakai bahasa pemberitaannya, kalau pakai bahasa akademiknya tadi industrial manufacture war, perang industri manufaktur. Ya nggak bakal menang Amerika karena Amerika tadi sudah mengalami deindustrialisasi manufaktur. Yang ada manufaktur dan manufakturnya yang tadi post Fordism dan post Fordism, Amerika sudah memindahkan yang manufakturnya diekspor ke negara-negara lain. Jangan salah satu wujud relokasi industri dengan Fordism tadi adalah kalahnya Ford menghadapi Toyota dan Honda di Amerika. Itu jangan salah, itu ingat tuh. Itu udah biasa asik. Iya, buku klasik itu. Buku teksnya itu. Iya, buku teksnya itu gitu betul. Itu buku ekonomi internasional loh. Iya. Yang tebal itu. Pak Kindleberger, kalau nggak salah bukunya Kindleberger. Kindleberger itu bukunya kalau nggak salah. Ekonomi internasional Kindleberger, kalau nggak salah gitu kayak. Nah, ketika kita melihat situasi bagaimana Cina bertahan dengan posisi begitu karena perang dagang diikuti dengan perang mata uang currency war. Nah, muncul karena Amerika merasa unggul di IT, muncullah perang IT, muncullah kasus Huawei. Di mana semua negara yang membangun infrastruktur Huawei wajib dibongkar. Siapa yang membongkar pertama, Saudara? Siapa itu? Australia. Siapa yang kedua membongkar? Siapa yang membongkar kedua? New Zealand. Siapa yang membongkar berikutnya? Wah, di situ beberapa negara militer yang terdikte, tapi yang paling berani Brazil. Brazil ngebongkar infrastruktur IT yang dibangun oleh Amerika di negerinya. Kenapa? Karena Brazil melihat ini bagian dari spy. Jadi artinya Amerika melihat infrastruktur yang dibangun Huawei adalah spy, kegiatan mata-mata.
Brazil juga melihat hal yang sama. Bahwa infrastruktur IT yang dibangun di Brazil adalah mata-mata bagi Brazil. Padahal tadi terjadi perang kan tadi gitu loh. Kenapa Bang aku lemes dan senyum-senyum? Kenapa? UI sekarang kerjasamanya sama Huawei. Padahal kita sudah ada 4 kementerian yang waktu itu bocor kayak gitu. Jadi waktu itu anak-anak IT yang dari anak-anak ya. Kenapa UI tidak melihat betapa Cina sekarang sudah mengungguli posisi 34 posisi keunggulan teknologi dari posisi 40 sekian? Itu karena mereka berhasil melakukan itu, Husno. Iya, jadi masuk itu bagian dari, dan sekarang kan banyak karena kita mau mengajari, jadi banyak mahasiswa mau membuka mahasiswa ke Cina, jadi supaya orang-orang Cina jadi mahasiswa kita. Dah, Nggak salah. nggak maksudnya, don't know. Kita mestinya kan ya dengan prinsip, aku punya mahasiswa Cina aja, ngapain? 10 universitas terbaik diisi oleh siapa? Banyak mayoritas ya? Cina. Itu yang ini kita jadi mau membuka pasar kampus-kampus kita dari mahasiswa Cina. Terus untuk apa? Anda mencerdaskan kehidupan anak bangsa aja, udah banyak anak bangsa kita nggak bisa masuk. Kenapa mesti harus pusing dengan cara berpikirnya itu soal mindset. Mindset, ini persoalan mindset, ideologis dalam konteks itu, patriotismenya dalam konteks itu. Tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Bukan bangsa-bangsa lain. Bukan bangsa-bangsa lain kayak gitu. Tapi untunglah sebentar lagi kita udah ada dibilang chauvinis loh. Ntar ada dibilang chauvinis. Kayak saya dibilang enggak konstitusional, fundamentalis. Boleh konstitusional, fundamentalis. Sekarang saya sudah disebut begitu chauvinis, terus dibilang nasionalis sempit, terus dibilang lagi ultranasionalis. Saya kan sudah dituding kayak gitu sejak Orde Baru sampai sekarang gitu ya. Dari dulu juga kayak gitu. Saya juga sejak mahasiswa kita juga udah dibilang chauvinis, tapi giliran ternyata enggak ya, ini lah rahmatan lil alamin dipraktekkan. Dia nggak tahu tuh. Oke, kita lanjut. Back again. Oke, jadi perang dagang, perang nilai tukar, perang ICT. Kalau sudah ketiga-tiganya terjadi, perang ICT, perang nilai tukar, perang dagang, maka pada akhirnya perang ekonomi. Maka ketika dibilang perang ekonomi means ini perang sistem. Disitulah Cina memunculkan Belt and Road Initiative. Dan karena dianggap punya konotasi negatif, diganti sekarang. Iya. BLI, Belt Road Initiative. It look like our sepertinya itu adalah inisiatif kita, our inisiatif. Bukan sebetulnya mereka sudah mau masuk, dan persoalan dengan Cina ini dia maunya beli. Jadi kayak tanah apa itu nggak mau kan dikasih tanah di Indonesia misalnya investasi 190 tahun, nggak mau. Kita maunya beli. Oke. Sekarang kita balik ya. Kalau Cina ngebangun Belt and Road Initiative, sesungguhnya apa latar belakangnya? Latar belakangnya karena Cina mau melawan Bank Dunia. Mereka bikin lawan Bank Dunia dengan New Development Bank. Lawan nih. Dia lawan juga yang namanya Asian ADB enggak Development Bank. Asian Development Bank dengan Jepang itu kalau Asian Development. Tapi juga berlatar belakangnya Barat. Oh iya. Amerika. Cuma diversify gitu. Iya, posisinya begitu. Tapi yang menariknya ADB-nya dilawan dengan Cina dengan AIIB. Asian Infrastructure Investment Banking. Nah, institusi dilawan institusi, sistem dilawan sistem. Sistem Barat apa? SDGs, Sustainable Development Goals. Dan latar belakangnya adalah tapi dia menggunakan UN. Kan memang UN kendaraan mereka. Ya memang dibikin. Iya. Kan sudah UN, IMF, World Bank, WTO, Unholy Alliance. Aliansi busuk. Itu bukan kata kita loh, kata mereka. Nah, dari posisi seperti itu gitu ya, sistem melawan sistem, lembaga melawan lembaga, maka yang terjadi sesungguhnya dekat dengan hybrid war. Disitulah terjadi yang namanya, di sini menarik Gus, proxy war. Disitulah terjadi perang asymmetric war.
Gitu loh, disitulah terjadi neocortex war, perang pemikiran, perang proksi, perang asimetri. Pertanyaannya kalau senyum-senyum bisa Aku pusing, ini bukan pusing, kita itu tahu. Kita sudah bahas narasi debat ini. Nyampe nggak sih ke Senayan atau ke Istana? Maksudnya, do they very conscious gitu ya? Do they have consciousness terhadap what's going on? Yang salah, khususnya sama saya, ngomong tidak pada waktunya. Kayaknya seperti itu. Beberapa hal sudah saya bicarakan 25 tahun yang lalu. Sekarang ini juga nunggu ya, nanti mudah-mudahan kita punya umur yang panjang. Silakan para pemirsa Usul maksudnya ngomongnya kecepatan itu yang saya bilang. Makanya saya satu generasi kita lebih cepat. Makanya tadi bilang 25 tahun itu kan satu generasi. Nah, termasuk kita bicara soal post neoliberalisme. Mana ada? Ini pertarungannya seru nih kalau kayak gini, pertarungan pemikiran itu disebut dengan asymmetric war. Itu disebut dengan neocortex war gitu loh. Kalau mau ngeliat begitu. Tapi mari kita lupakan dulu. Karena kita sedang membahas runtuhnya imperium barat dunia. Gambaran perang dagang, perang nilai tukar, perang ICT, perang ekonomi menggambarkan bahwa yang namanya kajian tadi NDS, ya, National Defense Strategy of US, bener. Apa artinya? Kita ngakuin mereka punya ketajaman berpikir, kita ngakuin mereka punya ketajaman prediksi, tapi mereka salah mengantisipasi. Ya, keren kan di sini? Ketajam, dia sudah menulis, tapi dia salah mengambil polisinya. Betul. Yang tadi saya sebutkan sebagai bumerang akhirnya. Iya betul. Mungkin karena dia bersuudzon. Sebenarnya bukan susun. Apa? Angku, Sombong. Jadi ada ketakaburan, kesombongan luar biasa. Takabur dia luar biasa bahwa kita akan tetap. Dia sudah menganalisis, dia sudah tahu kayak gitu ya, yang sebetulnya bla bla bla, tapi dia mengambil karena dia sombong, dia bisa keluarkan polisi-polisi yang. Nah itu di 2008 itu muncul kesombongan itu, Snor. Kita boleh kalah katanya, tapi jangan salah, kita mesti tetap menguasai 4 hal. Anggaran belanja kita terbesar. Anggaran militer kita terbesar. Amerika masih terbesar. Ya kan? Anggaran belanja kita terbesar. Perang terus. Anggaran militer terbesar. Mereka bilang kita masih menguasai IT di tangan mereka. Kita masih menguasai harga energi. Itu mereka bilang. Nah, ditambahin sama CNN. Amerika menguasai yang namanya dunia pendidikan. Amerika menguasai makanan cepat saji. Burger. Iya. Wow. Itu ada di buku. Ada. Junk food istilahnya. Enggak, ada bukunya itu, Bang. McDonald Society. Enggak, Ada McDonald Society. McDonald apa kayak gitu. McDonald Society. Enggak, judulnya McDonald Society, masyarakat McDonald. Soalnya aku pakai juga itu buku. Ya saya juga pakai, cuma McDonald Society judulnya. Judulnya McDonald Society. Itu buku S2 kok, betul? Iya. Buku S2, bukan buku S3 itu. Bukan. Karena kan menarik untuk dilihat. Ekonominya begitu ya? Iya. Oke. Sekarang kalau dari cerita bahwa kajian mereka benar tapi mereka tetap terkena, apa yang terjadi berikutnya? Mereka masih menyerang Husnul. 2015 mereka menyerang Shanghai, pasar modal Shanghai. Maka terjadilah apa yang disebut oleh mereka sendiri sebagai Black Monday. Oh, yang terkenal itu ya. Iya, 24 Agustus 2015. Cuman ini Black Monday keempat. Apa itu? Serangan terhadap pasar modal. Padahal ada di sini Usnul. Sejak yang namanya 2011 sampai dengan 2015, mereka sudah mencanangkan satu hal. Ketika mereka mengakui mereka masih unggul, apa mereka mencanangkan? Inilah perang corporate capitalism melawan state capitalism. Jadi kapitalisme korporasi melawan kapitalisme BUMN, negara, BUMN dalam hal ini. Dan mereka bilang salah itu state capitalism, pasti kami menang, gitu. Pasti corporate. Karena dia yakin betul dengan independence, reserve bank, independence, yang kayak gitu-gitulah, liberalism. Saya mencatat 5 media besar yang menuliskan. Newsweek, Financial Times, Wall Street Journal,
Oh, ada 5 media. Tapi yang saya ingat mereka seluruhnya menggunakan istilah itu. Corporate capitalism versus state capitalism. Gitu ya dalam rentang itu. Dan mereka yakin betul corporate capitalism menang dalam rentang itu. Iya. Tanggal itu saya catat, penerbitannya saya catat terus. Tapi Peter Elberger dulu bukunya juga kayak gitu. Pertama dia membahas bagaimana pembangunan ala sosialis plus ala kapitalis. Dia masih belum milih. Giliran yang kedua, buku berikutnya tetap kapitalis. Iya. Kan Jadi sama juga di dalam itu. Jadi dianggap yang namanya sosialis. kan judulnya pertama piramida pembangunan. Iya. Yang kedua The Gate of Korban. Reflex. The Gate of Reflex. Petunjuk menyelesaikan kemudian permetaan. Ya kapitalisme. Kapitalisme ujungnya. Jadi ketika dia bilang piramida pembangunan. Waktu saya bahas tentang Double hypothesis. piramida korban manusia itu diterjemahkannya ya. Peter Elberger, wah seneng dong gue baca buku itu. Iya. Saya baca buku itu, tapi giliran kita, ya ujung-ujungnya kapitalisme. Sama seperti Jeff Risa dengan SDG, ujungnya tetap kapitalisme. Ya iya, maksudnya juga dari mereka, jadi Iya. baca Ya sama dengan begitu gitu. Artinya ketika kita balik lagi ke dalam struktur berpikir yang begitu gitu ya, struktur berpikir, oh iya ternyata ini pertarungan antara corporate capitalism melawan state capitalism yang diterjemahkan dengan perang mata uang. Di situ Amerika dapat blessing. Apa blessing Amerika? Apa itu? Amerika tidak lagi tergantung pasokan minyaknya dari 5 negara karena ditemukannya shale oil dan shale gas. Di situ Amerika percaya diri, Husnul. Kalau tadinya dia tergantung dari Kanada, dia tergantung dari Arab Saudi, dia tergantung dari yang Apa namanya namanya Irak. dulu? OPEC. Dia non OPEC. Non OPEC. Enggak, maksudnya dulu negara dia tergantung kan, kemudian negara-negara minyak. Ya, ada 2 organisasinya. Ada OPEC, ada non OPEC. Ada non OPEC. Nah, Amerika waktu itu tergantung pada 5 negara. Tergantung dari Venezuela, tergantung dari Kanada, tergantung dari Irak, tergantung dari Saudi Arabia, tergantung lagi dari mana saya lupa satu lagi. Ada 5 negara gitu ya. Nah, Amerika tergantung. Tapi dengan ditemukannya shale gas, Amerika tidak lagi punya ketergantungan minyak dari negara manapun. Bahkan Amerika menjadi negara pengekspor, walaupun sekarang masih tetap Ya, butuh dari makanya perang Ukraina kan yang mimpi-mimpi yang diberikan kepada Eropa Barat kan, nanti kita yang kirim ganti ngirim dari gasnya. Qatar. Tapi itu ternyata dari Qatar. Enggak, maksudnya Amerika waktu itu kan bahas yang kayak gitu, tapi Jerman dan sebagainya. Lah, kalau kita ngambilnya dari Amerika kan berarti mahal sekali karena baru kan lebih jauh, sementara mereka selama ini ngambilnya dari Rusia. Iya. Dari Rusia dan kemudian setelah dibentuk Amerika ngambilnya dari Qatar. Makanya kemarin sampai Qatar ngasih 400 juta. Mana? Lupa Kasih belajar. Lupa dulu. Nanti dengan Itu bukan, itu kan ada corporate corporate kapitalisme. ada state capitalism. Yeah. Ini ada apa ya, kayak raja kayak gitu ya, raja kapitalisme. King kapitalisme. Nah, jadi dilihat dari pertarungan tadi di era seperti itu, Trump menilai dalam kampanye di 2016 itu, Trump menilai kan waktu itu Trump melawan Hillary Clinton. Iya. 2016 itu Trump melawan Hillary Clinton. Nah, sementara waktu yang namanya pidato bagaimana Bill Clinton memenangkan Obama itu dilakukan dalam kondisi Rice, dan Bill Clinton tegas-tegas menyatakan we still in free market mechanism. Gitu. Jadi kalimatnya, jadi ada pertarungan yang seru di dalam perdebatan pemikiran di antara, itu sih harus saya bilang tajamnya pemikiran di antara para presiden semua. Di antara para pendukung presiden, termasuk yang namanya ex-presiden, mantan presiden. Itu tajam pemikirannya. Tapi buzzer enggak ada. Maksudnya perdebatan-perdebatannya ya masih scholar lah kayak gitu ya. Bukan masih scholar lah, memang Scholars. Kondisi Kita perdebatan itu kita capek gitu loh, bukan yang orang ahli-ahli tapi debatnya. Iya. Kalau Husnul nggak mungkin jadi salah satu panelis. Saya nggak mungkin jadi panelis, nggak laku soalnya. Karena kita nggak bisa. Enggak, soalnya kita kalau debat terus nggak seimbang gitu, siapa lu kayak gitu. Langsung kita nggak ini. Langsung nggak mood. Nggak mood kayak gitu. Sampai ada bilang,
Mbak, kok ini sih jadi diem di situ? Iya. Gue pusing ngapain gue duduk di situ ya kayak gitu. Kayaknya nggak pas deh gitu. Udah mestinya kita duduk di situ kan menjelaskan deh gitu. Iya. Ini nggak, ternyata cuma jadi patung. Kalau sekarang kita lihat kan kayak gitu. Saya misalnya kita sangat menghargai orang seperti Dr. Risman ya. Risman Sianipar, Hasiholan. S2, S3-nya di Jepang, ya kan? Mengajar sudah berapa lama, ratusan katanya ratusan, membimbing dan sebagainya. Masa dilawan oleh orang yang... Jadi kalau mau berdebat apa yang ditentukan Risman, mestinya ya dengan yang seimbang. Apa yang ini, misalnya ini kertasnya begini, ya mestinya ini juga ahli itu. Iya. Bukan mengatakan, oh peneliti nggak boleh meneliti seenaknya saja, membuka. Yang satu cuma narasi asal ngomong, yang satu ini Itu expert. medianya juga masalah. Iya, media kita soalnya media katanya, bukan investigatif. Jadi kalau saya lihat aja, ya Anda sering jadi narasumber, saya sering jadi Yang satu narasumber. juga. Poinnya adalah medianya sendiri terkadang tidak punya intellectual minded, tidak punya intellectual minded yang cukup untuk itu. Saya harus katakan begini, Usnur. Setuju tidak setuju, media mainstream Barat itu memang pro Yahudi. Ya. Setuju. Itu memang mereka, itu kan pertemuan tahun 1905 ya. Iya. Bahwa mereka akan kuasai media, kuasai Pendidikan. entertainment, Pendidikan. dan kuasai pendidikan. Lalu berikutnya terakhir Ekonomi. kesehatan. Ya, terus ya ekonomi kan di situ ada kesehatan, Iya, ada betul. macam-macam. Iya. Nah, yang saya mau bilang sebenarnya Itu pertemuan by design. di situ yang saya heran gitu sebenarnya. Betapa yang namanya kekuatan intelektual itu dan kemudian diwujud dengan intelektual berbasis moral. Berbasis moral, etik itu nomor satu, akhlak. Jadi itu walaupun mereka kemudian mereka sadari misalnya dalam kasus dukungan mereka terhadap Israel misalnya, lalu kemudian ada kelompok yang mendukung Palestina, mereka tetap beritakan. Tapi mereka juga mengatakan, misalnya katakan ada seorang yang mendukung secara terbuka tentang Palestina gitu ya, dipecat atau kemudian disingkirkan gitu ya, mereka tetap jadikan berita. Tapi pada saat yang sama mereka juga menyatakan mereka mendukung. Mereka mencoba cover both sides story, tapi intellectual minded yang benar gitu ya maksud saya. Ada begitu juga ketika di sini saya harus akui, sejak yang namanya 2008 mereka terpukul pada yang namanya perang dagang itu sampai dengan sekarang, mereka tidak fair karena berkali-kali menyatakan Cina bakal ambruk, Cina bakal ambruk, Cina bakal ambruk, Cina bakal ambruk, dan itu tidak pernah ambruk. Dan itu yang kemudian secara ilmu, ingat nggak? Kadang-kadang saya sebel juga pengikut-pengikut yang terus ngomong post-truth, post-truth, post-truth. Nah, itu kan beo. Nah ya, terus kemudian aku kalau berdebat tentang post-truth, kayak gitu. Soalnya apa? Soalnya akhirnya dia memojokkan kita-kita yang berjuang untuk keadilan, kita berjuang untuk kebenaran, kita berjuang kayak gitu, kita dianggap post-truth. Post-truth akhirnya ya kayak gitu. Padahal post-truth kan, Anda paham nggak dengan apa itu yang namanya post-truth? Ya kayak gitu itu maksudnya, kesalahan diomongin terus kayak gitu. Yang salah. Lah kalau kita berjuang untuk keadilan, kebenaran, dianggap post-truth kayak gitu. Ya, itu karena sebenarnya itu cara mereka membela diri atas kegagalan mereka. Itu yang saya bilang. Dengan diksi ilmiah. Iya, dengan diksi ilmiah. Dan itu yang sebenarnya dalam kajian saya sebut, kalau melihat nih, akhirnya saya masuk dalam kajian saya tidak lagi sekedar melihat pada posisi ekonomi, politik, militer. Tidak lagi saya lihat kayak gitu. Saya lihat dunia pendidikan. Dunia pendidikan mereka udah dikalahkan oleh Cina. Tapi berikutnya apa lihat? Sosial. Apa indikator sosial? Perkawinan, perceraian, hubungan antara remaja, tingkat kehangatan hubungan, family gitu ya. Dan dasar berikutnya adalah bagaimana terjadi social deviant, sexual deviant. Itu saya ambil indikatornya semua. Di situ kelihatan. Pew Research, Gallup Research membuktikan makin kacaunya hubungan sosial di Amerika. Makanya katanya Indonesia termasuk yang bahagia itu penelitian. Karena ukuran gitu. Ya. Jadi walaupun rusak-rusak ini, masih Indonesia masih ini terus itu Indonesia. Itu saya 2022 soal. Iya. Terus sekarang. Korea juga bilang, Indonesia itu adalah orang yang paling dermawan. Pokoknya kita ditulisin yang kayak gitu-gitu. Agar Anda menyetujui untuk bisa terus. Betul.
Nah, kita terus. Nah, kalau sampai pada posisi bagaimana Amerika sudah berhasil mengatasi energi, maka Amerika cuma tinggal satu, mengatasi perang dagang pada kebutuhan masyarakatnya. Wah, terjadilah perang, keluarlah kebijakan Trump sejak awal. Trump itu tarif, tapi sebenarnya sebelum tarif, Trump sudah melihat tentang American First yang dilanjutkan itu dalam bahasa yang lain sesungguhnya. Dalam bahasa yang lain sesungguhnya Trump sudah ada dua kalimat ketika Trump mulai berkuasa. Di Februari 2017, Trump sudah mengeluarkan apa istilah yang disebut dengan Judeo-Christianity. Tapi pada saat mereka bicara tentang Judeo-Christianity terjadi apa yang disebut dengan Charlottesville. Apa itu Charlottesville? White national supremacy. Jadi lagi white supremacy. Nah, itu kolonialisme. Nah, muncullah perlawanan dengan Live Black Matter. Jadi pada saat yang sama mereka munculkan LBM, Live Black Matter. Saat yang sama mereka juga menyebut Live White Matter. Itulah yang disebut oleh Obama berikutnya di Chicago University sebagai bangsa Amerika terbelah. Dan saya siap menjadi jembatan. Itu kata Obama. Ya. Ada apa ini? Sistem politik mereka gagal. Itu dong melihatnya. Kan kita sering kali mengatakan sudah kanker stadium 4. Gagal. Jadi secara sosial mereka mengidap kanker stadium 4, secara politik mereka mengidap kanker secara ekonomi. Kelompok masyarakat 1% menguasai 99%, itu yang berjaya. Itu yang disebut oleh Stiglitz ketika melihat yang namanya Wall Street Occupy. Oh, gitu. Stiglitz melihat satu menguasai 99%, Wall Street Occupy. Berbulan-bulan itu yang namanya Wall Street diduduki. Iya. Gitu ya, gambaran begitu ya. Berbulan-bulan. Nah, saya ingin mengatakan sama Ustaz begini, kalau ceritain begitu, kenapa kita masih kemudian tetap pegang neoliberalisme? Padahal di era Trump tarif ini dari mulai Joe Biden sampai dengan sekarang sudah jelas-jelas terlihat betapa yang namanya Amerika terseok-seok. Walaupun Marco Rubio tetap percaya diri karena dolar. Di sini bilang dolar mesti tetap menguasai. Kalimat mereka begini. Ya, 2%. 60. Kalau dari cadangan devisa masih besar. Dari perhitungan bukan cadangan devisa Amerika, maksudnya digunakan sebagai perhitungan cadangan devisa, digunakan sebagai transaksi keuangan, masih sangat mempengaruhi luar biasa. Nah, makanya karena itu mereka bilang kita memang terganggu secara signifikan, tapi kita tetap kokoh. Dolar. Apa artinya? Ketika kita ngomongin dolarisasi, mereka ngukur sampai seberapa jauh kerentanan mereka. Gitu. Ini dolar yang hijau atau dolar yang hitam? Dolar yang hijau. Greenback istilah saya. Iya. Soalnya ada yang dolar hitam. Dolar hitam ya. Nah, sekarang kalau kita melihat posisi begitu, maka yang terlihat dalam posisi nilai tukar kayak gitu, Cina kemudian berdasarkan Black Monday 24 Agustus 2015 bersama Rusia tadi serta-merta meninggalkan dolar, serta-merta menggunakan sistem pembayaran baru. Disinilah namanya P apa? Kalau Cina China International Payment System. Kalau pakai Amerika namanya Swift Code gitu ya, menggunakan itu. Rusia ikut, karena itu kartu kredit juga ditinggalkan, jadi Visa dan Master ditinggalkan karena pakai Union Pay. Yang kemudian kemarin dipersoalkan oleh Trump terhadap Indonesia. Gunakan lagi Visa dan Master. Kita pakainya QRIS. Wah, QRIS. Bacanya itu QRIS. Kita singkatin aja. Nah, jadi kalau begitu sesungguhnya memang gitu ya. Posisi Pasifik itu sudah dalam posisi betul-betul tertandingi, dalam posisi betul-betul tersaingi. Keluar kalimatnya, Cina tidak dalam posisi mengajak perang, tapi Cina memang dalam posisi bersaing dan itu kan kompetitor. Kalimatnya jelas sekali di situ. Kalau sampai pada perang, Cina akan menghindar. Ini perhitungannya pada perhitungan soal nuklir. Soal kepemilikan hulu ledak nuklir. Nah, saat yang sama terjadi perang dirgantara karena mereka main satelit angkasa. Siapa yang taruh satelit paling jauh, siapa yang mendarat di bulan paling jauh dan seterusnya. Jeff Bezos meluncurkan satelit untuk internet.
Elon Musk juga sama, Huawei dengan posisinya juga sama, begitu. Pokoknya yang namanya belahan teritori di utara itu, Dalam bahasa yang lain, tidak ada negara yang tertutup. Sebuah negara telanjang. panjang super teranggit. Rumah saya saja di babak gitu ya, di Lamongan dibuka ketemu. Oh iya. Modelnya ini Saya harus ketemu. detail gitu. Di depan rumah saya jalan ketemu. Iya. Itu cuma sekedar yang Google. Di mana yang ini rumahnya Kusmaria, yang nomor teleponnya ada di CIA. Iya. Apalagi gitu ya. Ya artinya perang yang sudah kayak gitu betul-betul sampai pada posisi puncaknya perang pemikiran. Sebetulnya larinya ke sana. Tidak lagi perang menggunakan perang peluru itu yang disebut dengan total war. Kayak misalnya Ukraina Rusia, Ya. kayak misalnya Hamas melawan Israel, kayak misalnya Houthi melawan Amerika, gitu ya. Atau katakan Pakistan sama India. Sama India. Itu perang militer. Tapi sesungguhnya ketika menggunakan perang militer itu yang disebut dengan totality. Perang kontak militer terjadi, perang intelijennya terjadi, perang IT-nya terjadi, rakyat ikut terlibat, perang proksinya, perang pemikiran juga terjadi. Itu totality war. Sekarang pertanyaan, Indonesia di luar perang mana? Oh, kita sekarang masih proksi, tapi yang paling kacau pemikiran. Itunya pemikiran kan yang masih proksi-proksi boleh lah, tapi pemikiran ini mestinya jangan perang, jangan ngikut aja gitu. Kita udah dikuasai. Contoh sederhana, di era Joe Biden berkuasa saja, mereka sudah berpikir tentang new economic thinking. Mereka sudah berpikir modern monetary theory. Dari perspektif ini, kelompok-kelompok mainstream ini tidak mau menerima new economic thinking dan modern monetary. Mereka nggak mau terima, karena mereka bilang ini di voodoo economic. The voodoo economic, mereka bilang. Lalu karena mereka tidak mau itu, muncul kelompok alternatif yang melihat bahwa neoliberalisme memang sudah tidak lagi mampu menjawab. Inilah bukti bahwa korporatisme gagal. Sehingga memang kita harus mencari alternatif bagaimana ngebangun sistem perekonomian baru. Itu pemikirannya, Ustaz. Ekonomi konstitusi, tapi konstitusi kita ada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu liberal. Jadi balik lagi ke ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di situ ada agama. Iya. Jadi saya mau balikan nih Gus Nur. Saya ngomong kayak gini waktu itu bersama-sama dengan Bang, Ya. jangan langsung ke situ. Iya. Kalau kita mapping aktor-aktor, pemikir-pemikir ekonomi di Indonesia, seberapa jauh sih sebetulnya kontestasi narasi-narasi ini? Kalau kontestasi narasi miskin. Kayaknya iya. Miskin, kalau kontestasi pemikiran miskin. Iya, maksudnya Karena perdebatan cuma lebih banyak pada struktural fungsional. struktural fungsional. Bukan struktural fundamental. Experience in front of the eyes. Yes. That's it. Yeah. Beyond that Yeah. one, Iya, enggak. apa yang terjadi? Nggak ada. Betul, itu betul sekali. Itu makanya saya bedakan. Ini orang-orang asik sekali berdebat di struktural fungsional ya, nggak mau masuk ke perdebatan struktural fundamental ya. Fundamental. Kenapa? Karena mereka sadar mereka pengkhianat. Bisa sadar, bisa nggak sadar. Nggak mungkin nggak sadar dong. Hasil begini berantakan kok. Sadar ya itu. Iya dong, hasilnya Dia berantakan. ngerasa nggak itu bahwa ini salah? Mungkin dia juga nggak ngerasa. Nggak ngerasa. Karena Anda disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik. Kok nggak merasa? Karena dia Ya, karena sudah dipuja kan akhirnya. Akhirnya Anda nggak punya refleksi diri ya? Enggak. Nggak bisa bercermin diri ya? Enggak. Kasihan. Ironis sekali. Enggak, oke, itu tim juga di parlemen. Sangat parah. Kampus-kampus kalau di UI dari dulu kan emang ini pengikut ideologi liberalisme. Tapi hampir semua kampus gitu. Hampir semua. Yang tadi dikatakan UIN juga ngikut. UIN ini sih nggak cuma ekonomi yang liberal, Islam pun liberal gitu. Itu sih nggak cuma ekonomi yang diliberalkan, Islam pun diliberalkan. Gitu. Tapi begitulah. Jadi Mungkin. sama. Lu kan masih ada teman kita itu. Setelah itu nggak ada lagi, mati sudah. Dia masih ada nggak? Nggak ada lagi, sudah habis. UGM sudah langsung terjebak. Jadi Apalagi dengan ekonomi di mana posisinya? follower. Maksudnya nggak ada gitu kayak kecerdasan di dalam membaca. Nggak ada. Nggak ada satupun kampus Indonesia yang punya kecerdasan membaca ke depan seperti itu.
Harus saya bilang seperti itu, Sunan. Karena saya turun ke beberapa kampus dan saya lihat. Saya tidak temukan. Tapi di politik juga kayak gitu. It's not only just economic field, itu ya bidang ekonomi, tapi bidang politik juga kita pusing juga kalau mengajak ngomong kok kayaknya nggak ada pemikiran kayak gitu kan. Balik lagi ke structural functional, say experience in front of the eyes. Iya. Jadi itu artinya menikmati realism, menikmati empirism. Jadi artinya betul hanya positivism. Betul. Ya, itu pakai aliran ilmunya. Tapi kalau ilmu sosialnya namanya kan. Iya. Maksudnya begini, kalau kita masuk ke dalam satu kajian bersifat sosiologis, itu jelas sekali positivism itu menggambarkan empirism, menggambarkan realism gitu loh. Dan hanya di situ. Padahal the truth itu nggak semuanya nggak bisa positivisme. Itulah makanya muncul kajian post neoliberalism. Itulah makanya muncul kajian modern monetary theory, new economic thinking yang berujung pada posisi something beyond the fiscal is job guarantee, something beyond the fiscal is the dignity of people. Gitu. Itu mestinya. Jadi bukan sekedar the welfare of people. Bukan, tapi the dignity. Kedaulatan dignity. Oh iya, gitu melihatnya. Kan kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan budaya, kedaulatan wilayah. Dan terakhir kita bahas tentang dignity. Jadi tadi apa? Balik lagi ke tadi, masih ingat nggak? Masih. Untuk menutup. Iya, untuk menutup. Jadi sesungguhnya dalam kondisi sekarang, walaupun mereka masih tetap menguasai lewat dolar, mereka masih menguasai lewat keunggulan teknologi, sesungguhnya dengan kehadiran Cina dan kawan-kawan, gitu ya, Barat sudah dalam posisi decline. Itu Legend Petras nulisnya 2015 seperti itu. The Decline of American Empire. The Decline of American Empire 2015. Kalau saya bilang ke 2015, 2008. Jadi kalau mau lihat American decline itu 2008 terusnya hingga sekarang. Nah, Cina memunculkan satu bentuk yang namanya incline kan, rising the stars gitu. Kalau dia muncul kayak gitu, maka Cina tentu membutuhkan mitra, karena itu dia bilang sebagai kerjasama pertumbuhan. Itulah Belt and Road Initiative. Repotnya yang disebut dengan kerjasama pertumbuhan tidak dalam posisi setara. Nggak setara. Nah, itu masalahnya. Kita dijebak menjadi. Nah, itu masalahnya. Jadi artinya balik-baliknya lagi. Tapi konsepnya sama dia. Walaupun dia state corporatism, state capitalism, dan corporate capitalism, pada saat dia berada di luar negaranya, dia melakukan hal yang sama. Begitu di Singapura. Singapura itu state kapitalisme dalam negerinya. Begitu keluar corporate kapitalisme. Itu Singapura. Itu Amerika, Cina begitu. Dalam negerinya state kapitalisme, keluar negerinya, di luar negeri dari situ corporate kapitalisme. Poin bukan itu, poinnya adalah tiap negara domestik itu membutuhkan bukan sekedar orang yang bisa keluar-keluar berpidato, Usman. Bukan omon-omon ya. Bukan speech. Istilah saya didenusi dulu bukan omdok. Bukan omdok. Di RSBI saya bilang, itu omdok itu saya bilang. Sekarang berani ngomong dengan omon-omon. Nggak bisa lagi begitu. Nah, walaupun kemudian ada orang bilang, itu orang-orang itu cuma bisa ngomong, nggak bisa kerja. Iya kan? Banyak yang kan ada pejabat tinggi yang ngomong kayak gitu, yang ngomongin Anda, ngomongin saya, hanya bisa ngomong tapi nggak bisa kerja. Nanti dulu, lihat prestasi kerja kita, kita punya prestasi loh ketika kita di panggung publik. Sorry ya, saya harus ngomong minus loh, untuk menjawab pertanyaan mereka bahwa kalian hanya bisa ngomong nggak bisa kerja. Lihat prestasi kerja kita. Lihat, dipikir kita itu cuma di IC dari Ilso. Iya. Padahal kita dosen S1, S2, S3. Saya hitung-hitung, saya itu ngajar sejak tahun 81. Jadi sudah, dan hanya off ya. Waktu saya di Australia 7 tahun, itu 5 tahun saya mengajar di Sydney University. Jadi cuma 1 tahun lebih sedikit lah itu tidak ngajar kayak gitu ya. Sisanya kan ngajar terus. Ya, dalam konteks itu. Jadi udah 40 sekian tahun. Dan murid saya juga tersebar di mana-mana. Nah, S1, S2, S3. Dan nggak cuma karena kita ngajar di Sydney University, kita jadi dosen di beberapa kampus yang lain. Tentu saja maksudnya di luar gitu ya, dalam konteks itu. Kita ngajar. Bang Nursi anggota DPR. Anggota MPR. Iya. Bang Nursi yang waktu itu banyak sekali bahas tentang
Ekonomi apa? Iya, ekonomi politik ya, iya. yang kayak gitu. Iya. Terus juga menjadi dan sangat sering yang namanya menjadi pembicara di yang tadi ya Di lembaga-lembaga yang mereka, iya. lembaga-lembaga Yang lembaga bergengsi. gitu Iya. mau Depdagri mau lembaga-lembaga bergengsi. DPRD yang ada yang kayak gitu. Kita sudah memberikan yang namanya Dan ngajar juga di lembaga-lembaga pemerintahan. Dilan, di Sesdilu, di Sestinti, di beberapa tempat lagi yang lain, di Sespibi. Nah, coba. jadi itu ini dan waktu itu saya juga 6 tahun lebih hampir 7 tahun menjadi anggota KPU. Iya. Kita kasih contoh juga. Enggak, kadang-kadang kan netizen atau siapapun menganggap bahwa ngomong kita aja lu karena belum dapat jabatan. No, bukan. Kita bicara insya Allah yang tadi itu ya Iya. di dalam konteks dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kayak gitu kan. Kalau mau melakukan konfirmasi, verifikasi dan validasi, lihat produk yang sudah kita terbitkan, lihat produk yang sudah kita lakukan, baru Anda bicara. Jangan Anda berperilaku hianat atau berperilaku dusta, okay. berperilaku negatif thinking. Anda sudah serta-merta memikirkan negatif tentang kami misalnya. Lihat, jadi tolong diambil apa-apa yang baik dari dialog kita, percakapan kita, bahasanya percakapan kita. Iya. Ambil yang baik dari percakapan kita. Gratis kok. Iya. Iya. Kita nggak ada bayar kok. Ya mereka bayar dari pulsa. Yes. Gitu. Dalam konteks. Iya. Jadi maksud kita bicara tentang runtuhnya Imperium Barat dalam hal ini runtuh Imperium Amerika. Sesungguhnya ini peluang bagi Indonesia jika melakukan inward looking. Empowering internal. Iya. Indonesia. Kalau kita kuat, kita akan kuat juga untuk menghadapi. Ada 3 konsepnya semua. Gempuran. Ada 3 konsepnya. Social empowering. Political empowering, economical empowering. Social empowering dengan membangun kembali social trust each other. Sekarang ini trustnya rusak, political trust rusak. Political empowering distrukturkan dengan baik sistem politik dengan benar, sehingga kedaulatan itu bukan berada di tangan partai politik. Bukan. Gitu. Itu salah satu bentuk political empowering. Perwujudan rakyat, penjelmaan kedaulatan rakyat dengan benar, itu political empowering. Economic empowering strukturkan dengan baik, mana hajat hidup orang banyak, mana yang komersial, mana yang kuasi, mana yang kuasi, mana yang publik gitu, distrukturkan dengan baik. Kalau tidak tahu, lagi-lagi tanya. Konsepnya gratis kok nggak bayar. Asal mau ngerjainnya, mau nggak gitu. Saya kira begitu. Ini kan proyek thank you. Nggak apa-apa di orang nggak apa-apa, insya Allah barokah. Amin. Iya, saya pikir itu mudah-mudahan. Sebetulnya masih ada bang, tapi next time kayaknya kita perlu ini membahas yang alternatif. Jadi kita bahas misalnya, kita kan selalu bicara tentang bagaimana state capitalism, corporate capitalism. Atau kita juga bahas yang Marxismnya seperti apa, kapitalisme seperti apa, nanti kita bahas yang nasionalisme seperti apa, terus kemudian Islam seperti apa. Karena kayaknya butuh deh, jadi konsepnya seperti itu. Karena kalau enggak kita saya bikin perbandingan sistem maksudnya di dalam percakapan kita. Kita butuh juga untuk lebih banyak porsi untuk membahas tentang what can I do, what can we do di dalam konteks pemikiran-pemikiran alternatif, bukan alternatif ya, perspektif Islam misalnya ya. Jadi Islam as a economic system. Jadi itu perbandingan sistem. Kita mau bahas yang kan kita selama ini lebih banyak bahas Amerika kapitalismenya, kemudian state korporatisme sebetulnya itu komunis kayak gitu di dalam, kalau model yang Beijing itu kan komunis di dalam konteks itu ya. Nah kita perlu juga untuk melihat apakah Islam itu ada nggak contoh negara. Saya emang nggak ada. Maksudnya yang negara-negara yang menyatakan Islam juga menggunakan kapitalisme kayak gitu kan, apalagi dengan Arab Spring hilang semua yang itu sejak the abolition of Turki Utsmani.
3 Maret 1924 24. itu. Jadi kita perlu nanti insya Allah lah Oke. ya kita bahas lebih dalam kayak gitu ya, gimana sebetulnya. Jadi suatu saat saya sebagai bukti, suatu saat saya diundang oleh Ina Permiana, ketemu bapaknya, Suarsono Sagir, ekonom Unpad yang melakukan pembahasan dengan baik tentang pasal 33. Kami melakukan kajian sedikit tentang perbandingan ekonomi sistem. Nah, dari sana saya bikin perbandingan, Suarsono Sagir bikin perbandingan, saya juga bikin perbandingan. Nah, saya kira dari perbandingan begitu, kita bisa tahu Pemikiran-pemikiran ya. bukan sekedar pemikiran, posisi kita kan Posisi pemikiran di mana? Posisi pemikiran. Jadi state of mind kita, bahasanya state of mind kita di mana gitu. Nah, kalau state of mind kita kembali ke pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 dengan membuang ayat 4 konstitusionalnya, maka kita konsisten dengan pembukaan pasal 5. Gitu cerita yang melihatnya. Jadi, nah itu saya sudah punya slide-nya rapi, tersusun enak gitu ya. Walaupun kadang-kadang orang kita bahas pemikiran kemarin ya tentang konstitusi gitu, orang nggak sabar. Padahal kita perlu yang namanya diskursusnya itu untuk bisa mencapai apa sih sebetulnya, memahami apa sih sebetulnya yang terjadi. Karena pada akhirnya kebanyakan orang lebih suka ke dalam situasi pragmatis, dalam situasi praktis, pragmatis dan instan. Padahal yang namanya malas mikir. Yang namanya neokorteksual, Gauzil Fikri, itu tidak bisa dilakukan dengan model praktis instan. Nggak bisa. Anda menikmati kopi instan, itu prosesnya panjang untuk bisa jadi kopi instan. Anda bisa menikmati informasi langsung di gadget, itu prosesnya panjang. Bagaimana cerita algoritma bekerja, bagaimana yang namanya dibentuk handphone itu sampai akhirnya frekuensi bisa memberikan pesan itu. Jadi nggak bisa kita hanya menikmati begini, nggak bisa. Jadi maksud saya, kan nggak semua orang mesti betul, tetapi Anda mesti tahu agar Anda tidak jadi sekedar jadi janitor dan operator. Agar Anda tidak sekedar jadi janitor dan operator. Kalau nggak betul Anda cuma jadi bahasa Indonesia itu ya, agar tidak jadi budak dan sekedar pesuruh. Nah, itulah karena sekarang pendidikan itu cuma diarahkan mencari pekerjaan jadi buruh. Nah, itu persoalannya. Anda nggak apa-apa, kita siapkan yang mau yang buruh gitu ya, tapi jangan semuanya kemudian diarahkan menjadi buruh. Saya pikir itu Bang ya. Tapi kita siapkan nanti, kita pikirkan temanya dan ininya seperti apa. Mudah-mudahan ini berguna. Amin. Kalau salah itu tentu dari kita. Maaf ya. Dan yang baik-baik hanya dari Allah. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.